Baik, sebelumnya Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami dari kelompok ingin mengajukan beberapa pertanyaan wawancara mengenai koperasi simpan pinjam yang ada di sekolah ini. Mungkin dari Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dite Wagiono, selaku pengurus koperasi tapi periode yang kemarin. Pengurus koperasi simpan pinjam guru dan karyawan di sini di SMA Negeri 30 itu namanya Koperasi Sejahtera. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama, Bapak. Yang pertama itu mengenai bagaimana struktur organisasi koperasi simpan pinjam ini, siapa saja yang termasuk pengurus, anggota, dan juga pengawasnya. Oh iya, untuk struktur organisasinya, pertama pengurus itu terdiri dari yang pertama ketua, kemudian yang kedua sekretaris, kemudian yang ketiga bendara itu ada dua. Jadi bendara satu, bendara dua. Kemudian untuk badan pengawas ada 3 orang. 3 orang untuk badan pengawas. Dan untuk anggota itu semua guru dan karyawan SMA Negeri 30 dan juga guru dan karyawan yang sudah purna dari SMA 30 juga masih boleh ikut menjadi anggota. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada apa tujuan dari berdirinya koperasi simpan pinjam yang ada di SMA 30? Oh iya, kalau tujuannya itu secara prinsip bahwa kita ingin memberikan kesejahteraan pada para anggota koperasi, di mana kadang kan ada yang membutuhkan dana besar, nah itu bisa dipinjami dari koperasi. Nah ini akan sangat membantu anggota. Jadi terutama bagaimana biar anggota di saat membutuhkan dana besar, kita Koperasi Sejahtera siap untuk memberikan bantuan kepada mereka. Terus ke pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak sebagai pengurus, bagaimana peran koperasi simpan pinjam ini dalam mendukung kesejahteraan guru atau pengelola sekolah? Iya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, ini kita sudah mengusahakan, yaitu yang pertama dengan kita memberikan bunga yang bisa bersaing dengan lembaga yang lain. Kemudian yang kedua, kita mengusahakan bagi anggota-anggota yang membutuhkan barang-barang selain uang, kita juga sudah mengadakan kerjasama dengan pihak luar agar mereka mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus dan harga terjangkau karena yang bayar koperasi. Koperasi ini termasuk jenis koperasi simpan pinjam murni atau sertifikat? Oh iya. Kalau mengacu pada ADRT koperasi itu kita diamanatkan selain usaha simpan pinjam juga sebenarnya ada usaha-usaha lain, yaitu di situ ada usaha pertokoan. Namun demikian sampai saat ini yang baru jalan baru usaha simpan pinjam. Dalam teori ekonomi kan anggota lebih memilih pinjaman yang berdasarkan bunga dan bunga. Namun dalam koperasi simpan pinjam ini, bagaimana cara memenuhi kepuasan anggota dalam layanan simpan pinjam? Iya, jadi kami selalu mengevaluasi agar Koperasi Sejahtera itu bisa benar-benar bermanfaat bagi anggota. Salah satunya kita selalu mengevaluasi tentang bunga pinjam. Kita harus selalu menyesuaikan dengan pihak-pihak luar. Sementara yang kemarin, contoh yang terakhir, kita di dalam rapat anggota tahunan yang kemarin itu sudah memutuskan untuk menurunkan suku bunga pinjam dari 0,75% menjadi 0,5%. Dan ini tujuannya untuk kita bisa bersaing di dalam memberikan kesejahteraan kepada para anggota. Di samping itu juga untuk mendapatkan pinjaman di Koperasi Sejahtera itu kita beri kemudahan-kemudahan, syaratnya mudah untuk mendapatkan pinjaman. Kalau boleh tahu kira-kira syarat-syarat pinjaman yang mudah itu apa aja? Oh iya, untuk syarat pinjaman itu kita anggota itu cukup nanti mendaftarkan ke ketua,
nanti kemudian tentunya diberikan berdasarkan dana yang tersedia. Kalau dana tersedia ya diberikan. Jadi syaratnya hanya itu saja. Jadi anggota daftar ke ketua untuk berapa dana yang dibutuhkan, nanti dicek oleh ketua ke bendara dana tersedia apa enggak. Kalau sudah tersedia langsung diberikan. Hanya di sini ada batas maksimal pinjaman. Jadi kalau untuk yang statusnya pegawai negeri ASN itu kita batas pinjaman maksimal 90 juta. Kemudian kalau untuk yang data itu batas maksimalnya 70 juta. Baik Bapak, izin untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara koperasi menjaga bunga pinjaman agar tetap terjangkau bagi anggotanya. Begini, titik beratnya bahwa kita berusaha untuk mensejahterakan anggota tadi. Maka jelas bahwa bunga pinjaman yang kita berikan kepada anggota itu agar bisa bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain, sehingga selalu kita pantau. Terakhir yang pada rapat anggota tahunan yang kemarin kita sudah menyesuaikan yang tadinya bunga pinjam itu 0,75% itu diturunkan menjadi 0,5%. Ini tujuannya agar anggota lebih memilih untuk pinjam koperasi, tidak ke bank. Oke Bapak, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pembagian hasil usaha atau SHU koperasi simpan pinjam ini di SMA Negeri 3 Purwokerto? Ya, untuk pembagian SHU koperasi sejahtera, yang pertama untuk anggota. Untuk anggota itu 85%. Nah, dari yang 85% SHU ini terbagi jadi dua. Yang 75% itu untuk jasa simpan, yaitu dari simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Kemudian yang 25% itu dari jasa pinjam. Nah, kemudian 5%-nya itu untuk dana sosial koperasi dan yang 10% untuk pengurus koperasi. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah ada kerjasama koperasi simpan pinjam ini, koperasi sejahtera, dengan pihak luar, seperti misalnya bank, lembaga keuangan, ataupun koperasi lainnya Bapak? Oh ya, ada. Ini tujuan kerjasama itu agar bisa memberikan kemanfaatan pada anggota, sehingga kadang kan anggota selain butuh uang juga butuh barang, sehingga kemudian kita mengembangkan dengan cara kerjasama dengan pihak luar. Untuk saat ini sudah ada 3 kerjasama. Yang pertama dengan toko Mas Adi Sokaraja, itu bagi anggota yang membutuhkan emas, yang sering itu Antam. Nah, ini sudah ada kerjasama dengan toko Adi Sokaraja. Kemudian yang kedua kita kerjasama dengan Sanjaya Motor. Jadi bagi para anggota yang membutuhkan motor, sepeda motor itu ke sana tinggal ngambil, nanti koperasi yang membayar gitu. Kemudian yang ketiga dengan sentral elektronik Sokaraja, itu kita juga sudah bekerjasama dengan toko elektronik untuk anggota yang membutuhkan alat-alat elektronik. Masuk ke pertanyaan terakhir, kalau boleh tahu lebih dalam, kira-kira strategi apa sih yang digunakan koperasi simpan pinjam agar tetap adil dan bermanfaat bagi anggota meskipun satu-satunya lembaga simpan pinjam seperti itu? Oh iya, ini memang sangat perlu, kita harus bersikap adil kepada anggota. Ya, jadi salah satunya tadi saya sudah sampaikan, anggota yang membutuhkan pinjaman nanti mendaftar ke ketua. Nah, bagaimana agar bisa bersikap adil dan objektif, itu kita lihat dulu tujuan dari pinjaman itu untuk apa, sehingga nanti ini digunakan apabila ada banyak anggota yang mendaftar sementara dana tidak cukup tersedia semua. Nah, ini akan diseleksi berdasarkan pada kepentingan penggunaan pinjaman itu salah satunya. Kemudian juga dilihat dari catatan pinjaman mereka. Artinya kita juga perlu melihat apakah anggota yang mau pinjam itu pada pinjaman sebelumnya lancar apa tidak pembayaran angsurannya, sehingga itu yang menjadi faktor untuk menentukan siapa yang mau diberikan pinjaman.